Timnas U23 Indonesia tanpa skuad terbaik di Piala AFF U23. Erick Thohir, kita coba saja. Ketua Umum PSSI Erick Thohir paham betul bahwa Timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala AFF U23 2023 turun tidak dengan kekuatan penuh. Untuk itu, ia tak memberikan target kepada Timnas asuhan Sintayong. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia yang berangkat ke Thailand untuk menghadapi Piala AFF U23 2023 ini memang dipastikan tak tampil dengan skuad terbaik. Sebab beberapa nama pemain andalan Sintayong seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Baggett, Rizky Ridho, hingga pemain naturalisasi Rafael Struijk dan Ivan Jenner tidak bisa membela tim Merah Putih. Sebab ajang 2 tahunan yang bakal berlangsung di Thailand 17-26 Agustus 2023 tidak masuk agenda FIFA. Ditambah lagi, beberapa klub Liga 1 enggan melepas pemainnya ke Timnas Merah Putih. Seperti nama Rizky Ridho dan Zaki Ashraf yang bakal memperkuat Timnas U23 Indonesia. Situasi ini tentu saja membuat PSSI tak membebani target yang muluk-muluk kepada Timnas U23 Indonesia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menjelaskan bahwa Piala AFF U23 2023 memang cukup dijadikan sasaran antara. Maksudnya, yakni sasaran menuju kejuaraan yang lebih bergengsi, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2023 pada September mendatang. Jadwal Piala AFF U23 2023 hari ini. Laga perdana Grup A, Timnas Indonesia lawan rival abadinya besok. Simak jadwal laga perdana Piala AFF U23 2023 yang akan digelar hari ini, Kamis 17 Agustus 2023. 2 laga seru Grup A akan digelar pada hari pertama Piala AFF U23 2023 antara Kamboja versus Brunei dan Thailand versus Myanmar. Laga pertama akan menyajikan duel yang mempertemukan Kamboja versus Brunei Darussalam yang digelar di PTT Stadium Rayong. Kick off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Kamboja seharusnya mampu memetik kemenangan dengan mudah pada laga pembuka Piala AFF U23 edisi kali tersebut. Pesatnya perkembangan sepak bola Kamboja yang diiringi peningkatan kekuatan timnas menjadi alasan Kamboja layak diunggulkan dalam laga ini. Bahkan, Kamboja diprediksi bisa menang dengan cara pesta gol jika mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Kemenangan melawan Brunei Darussalam akan menjadi jalan pembuka Kamboja untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apalagi pada laga berikutnya, Kamboja memiliki situasi menguntungkan lantaran bertemu Myanmar terlebih dahulu sebelum jumpa Thailand pada duel pamungkas. Dalam laga lain, Thailand selaku tuan rumah Piala AFF U23 2023 akan memulai perjuangan dengan menghadapi Myanmar. PTT Stadium akan tetap menjadi arena pertempuran laga Grup A antara Thailand versus Myanmar. Adapun kick-off laga seru antara Thailand versus Myanmar bakal digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Timnas Indonesia baru akan memulai perjuangannya sehari berikutnya. Ujian tak mudah bakal dihadapi Timnas Indonesia yang tergabung bersama Malaysia dan Timor Leste di Grup B. Laga pertama yang bakal dihadapi Timnas Indonesia yakni dengan bertemu rival abadinya, Malaysia. Keseruan laga Timnas Indonesia versus Malaysia bakal digelar di Rayong Provincial Stadium, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemenangan jelas menjadi target yang diusung Timnas Indonesia agar bisa menciptakan start idaman di Piala AFF U23 2023. Tak hanya akan membuka langkah ke babak berikutnya,
Kemenangan juga bakal menjadi hadiah terindah bagi Indonesia yang hari ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Seleksi Timnas Indonesia U17, Bima Sakti kepincut performa Lionel Sinathrya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Lionel Nathan Sinathrya selama seleksi Garuda Asia. Panggilan untuk Timnas Indonesia U17, menurut Bima Sakti, anak dari pasangan artis Darius Sinathrya dan Donna Agnesia ini menunjukkan potensi yang menjanjikan sebagai bek tengah dengan postur yang sangat sesuai. Seleksi Timnas Indonesia U17 tengah berlangsung sebagai langkah awal dalam upaya mencari bibit-bibit muda berbakat yang dapat mewakili Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, Bima Sakti telah mengadakan rangkaian seleksi di 12 kota di Indonesia. Sekitar 50 pemain terpilih akan mengikuti tahap seleksi di Jakarta mulai tanggal 15 hingga 17 Agustus 2023. Nantinya, para pemain yang memenuhi kriteria akan terpilih untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Mereka yang beruntung akan menjalani TC di Eropa sebelum berlaga di Piala Dunia U17 yang dijadwalkan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Dalam mencari proses potensi muda untuk Timnas Indonesia U17, Bima Sakti memberikan komentar positif terhadap penampilan Lionel Nathan Sinathrya. Menurutnya, putra dari pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia ini memiliki postur yang sesuai dan memiliki kemampuan sebagai bek tengah. Ya, dia, Lionel Nathan Sinathrya, memiliki potensi yang baik untuk bermain sebagai center back. Dengan postur tubuh yang bagus, ia juga memiliki visi permainan yang baik, ujar Bima Sakti pada Selasa 15 Agustus 2023. Namun, Bima Sakti tetap ingin melihat perkembangan permainan Lionel Sinathrya secara lebih mendalam. Ia berharap Lionel Sinathrya dapat bersaing dengan pemain lain seperti Iqbal Guizange dan Sultan Zaki untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia U17. Kita masih perlu melihat bagaimana performanya bersama Iqbal Guizange dan Sultan Zaki, serta apakah ia mampu bersaing di level yang diinginkan, tambah Bima Sakti. Lionel Sinathrya merupakan salah satu pemain potensial Indonesia yang bermain di luar negeri. Sejak tahun 2021, ia telah bergabung dengan The International Center of European Football atau ICEF di Prancis.